pagi sobat tani muda. Laporan untuk tugas praktek. Ini adalah salah satu lahan dan ke-1 lab pribadi praktek saya. Ini adalah lahan yang pernah dibuat untuk praktek biopori sebelumnya. Jadi ini saya olah lagi, ditimpa dengan biopori di lubang yang sama. Jadi memang kemarin lubang ini juga yang dipakai sekitar 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu. Kemarin indikatornya sudah ada, yaitu tumbuh rumput di atasnya. Kalau melihat video pertama saya, tugas pertama itu tanahnya sangat keras ya, sangat keras. Nah sekarang ini sudah mulai gembur, secara tekstur juga sudah berbeda warnanya, sudah ditumbuhi gulma, indikator bahwa tanah sudah sedikit gembur. Ini saya olah lagi menggunakan sistem biopori sederhana. Dibuat lubang di tengah gulutan, kemudian dimasukkan bahan-bahan organik. Di sini saya pakai rumput yang ada di sekitar sini, gulma, dedaunan, dan juga daun dari pohon sayak ini yang waktunya permajaan. Saya masukkan ke dalam lubang biopori ditambah dengan kohe. Ini saya tabur kohe ya. Ini adalah kohe-kohe giling. Giling, lalu ditutup kembali. Hasil dari biopori yang pertama ini sudah kelihatan ya, selain indikatornya yaitu tumbuhnya gulma atau rumput di atas gulutan. Ini juga ketika saya tanahnya dibalik untuk buat biopori yang selanjutnya dan dilakukan pengurukan, ini sudah timbul penghuni baru, yaitu cacing. Ini tadi ada banyak sekali di sepanjang gulutan ini. Ini hanya contoh saja. Oh ini contohnya, ini ada lagi nih ya, cacing lagi, banyak cacing. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa ada kegiatan pengkomposan di bawah lapisan tanah ya. Cacing ini salah satu dekomposer yang nampak ya, membantu pembuatan kompos. Mudah-mudahan dengan adanya cacing ini bukti juga bahwa banyak mikroba dekomposer yang ekosistem di tanah dengan olahan biopori ini, sehingga tanah ini nanti bisa ditanami dengan tanaman yang mempunyai nilai manfaat seperti sayuran dan lain sebagainya. Ini sudah jadi gulutannya, 3 gulut dengan sistem biopori di tengahnya. Tinggal finishing ya. Nanti coba kita akan pakai mulsa agar kelembapan gulutan lebih terjaga. Baik sahabat muda, proses pencarian mulsa organik ya. Jadi lahan 1 bagian depan itu nanti akan diberi mulsa. Mulsanya adalah mulsa organik, yaitu yang akan saya pakai adalah daun bambu kering ya, daun bambu kering seperti ini daunnya yang kering. Nanti kita jadikan mulsa organik, ditabur di atas gulutan secara merata. Ini ada cukup banyak ini. Insya Allah cukup untuk 3 gulutan di depan di lahan 1 lab pribadi saya. Pemilihan mulsa organik dengan daun bambu ini dengan alasan satu, tersedianya bahan ya, ini karena memang ada rumpun bambu, dan kemudian fungsinya juga untuk menahan tumbuhnya gulma atau rumput karena dia tertutupi oleh daun bambu ini, dan juga untuk menjaga suhu di gulutan, menjaga kelembapan. Ini juga bisa. Sebenarnya opsi lainnya adalah jerami bisa, kemudian serbuk gergaji kayu itu juga bisa. Tapi karena saya ini punya rumpun bambu, jadi memanfaatkan apa yang ada, yaitu daun bambu. Ini kita ambil, kemudian nanti kita pasang di gulutan lahan 1 lab pribadi saya. Oke, mari kita ambil dulu secukupnya.
pemberian mulsa organik, mulsa alami. Yang saya gunakan adalah daun bambu kering untuk menutup gulutan yang sudah diolah menggunakan sistem biopori. Sistem biopori yang kedua ya, karena dulu sudah pernah kita buat biopori pertama, ini biopori kedua, dan kita tutup atasnya gulutan ini menggunakan daun kering bambu. Ya, mudah-mudahan dengan harapan nanti tidak terlalu banyak tumbuh rumput atau gulma, karena salah satu fungsi mulsa organik bambu ini, daun bambu ini, untuk mencegah pertumbuhan rumput yang tidak terkontrol dan juga membantu menjaga suhu dan kelembapan dari gulutan. Ya, mungkin itu dari saya untuk lahan satu ini. Nanti juga kita akan spill lahan praktek kedua dan lahan praktek ketiga dengan olah lahan yang berbeda dan sistem yang berbeda. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai dengan nanti proses penyemaian, penanaman, dan sampai dengan hasil atau panen. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di next video dan salam bertani.